Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketujuh mata kuliah Tata Kelola Perusahaan ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Novian Muhammad Arif dengan NPM 1910104025, Kurnia Dani Yuditya dengan NPM 1910104088, dan Bagus Imam Akmal dengan NPM 1910104122 akan memaparkan mengenai Sarbanes-Oxley Act atau yang sering disingkat dengan SOX atau SOA. Latar belakang. Good Corporate Governance diciptakan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dengan menyeimbangkan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. Peran GCG begitu penting untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan dan memastikan bahwa organisasi dikelola dengan baik, yang berarti bahwa proses, prosedur, dan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tetapi dalam implementasinya, peran GCG ini tidak berjalan dengan baik. Banyak kasus yang telah terjadi dalam perusahaan yang tidak bisa dipegang oleh peran GCG, terutama pada keadaan finansialnya serta pencatatan laporan keuangan yang dimanipulasi untuk menutupi kesalahannya. Skandal atau kasus berikut mengakibatkan munculnya undang-undang yang salah satunya mengatur tugas pekerjaan auditor, yaitu skandal Enron dan WorldCom. Enron sebagai perusahaan penghasil energi terbesar di Amerika telah menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan. Skandal-skandal tersebut menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi investor karena runtuhnya harga saham perusahaan-perusahaan yang terpengaruh ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham. Semua skandal ini merupakan contoh tragis bagaimana kecurangan atau fraud schemes berdampak sangat buruk terhadap pasar, stakeholders, dan para pegawai. Skandal ini juga muncul karena kelemahan dari standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan gagal mengakomodasi perkembangan bisnis yang sangat cepat. Maka kemudian Kongres Amerika mengesahkan Sarbanes-Oxley Act atau SOX pada tanggal 30 Juli 2002. SOX adalah undang-undang federal di Amerika yang berkaitan dengan profesi akuntan dengan tujuannya yaitu untuk memuat ketentuan baru serta memperkuat corporate governance dan struktur akuntabilitas perusahaan publik. Di dalamnya mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi, dan keterbukaan informasi, termasuk tata cara pengelolaan data di perusahaan publik. Eksistensi Sarbanes-Oxley Act diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes dari Maryland dan Michael Oxley, wakil rakyat dari Ohio. Sarbanes-Oxley Act telah disahkan oleh Presiden Amerika Serikat yaitu George W. Bush pada tahun 2002. Dilihat dari berbagai peristiwa tersebut menandakan bahwa masih terdapat kelemahan terutama pada kepentingan organisasi, pengendalian internal, serta kurang tegasnya kebijakan maupun prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka terdapat rumusan masalah yang bisa disusun, yaitu yang pertama, bagaimana gambaran umum mengenai Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Yang kedua, apa saja kasus-kasus yang berkaitan dengan Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Yang ketiga, apa saja dampak yang disebabkan oleh Sarbanes-Oxley terhadap good corporate governance dan audit internal. Yang keempat, apa implikasi Sarbanes-Oxley bagi suatu perusahaan. Kemudian dilihat dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka bisa diambil beberapa poin-poin untuk tujuan masalah, yaitu yang pertama, dapat mengetahui gambaran umum lebih dalam mengenai Sarbanes-Oxley. Yang kedua, dapat mengetahui apa saja kasus-kasus yang berkaitan dengan munculnya Sarbanes-Oxley. Yang ketiga, dapat mengetahui dampak yang disebabkan oleh Sarbanes-Oxley terhadap Good Corporate Governance atau GCG dan audit internal. Yang keempat, untuk melihat seberapa penting Sarbanes-Oxley bagi suatu perusahaan. Oke, baik, selanjutnya gambaran umum tentang SOX. Salah satu topik paling menarik pada konferensi tahun asosiasi Certified Fraud Examiner atau ICVE ke-14 di Chicago adalah penerbitan Sarbanes-Oxley
atau SOA. Undang-undang tersebut merupakan reformasi penting untuk penilaian tata kelola perusahaan sejak Securities Act tahun 1933 dan 1934 dan merupakan reformasi terbesar di Amerika Serikat dan dunia. Undang-undang ini diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes atau Maryland dan juga anggota Kongres Michael Oxley atau Ohio. Undang-undang diperlakukan sebagai tanggapan Kongres Amerika Serikat terhadap berbagai skandal di beberapa perusahaan besar seperti Enron diikuti oleh WorldCom, Quest, Tyco, HealthSalt, dan lainnya. Juga beberapa perusahaan audit atau KAP dan salah satunya termasuk dalam 5 besar seperti Arthur Andersen, PwC, KPMG yang mana hal ini memberikan contoh bahwa skema kecurangan dapat memberikan dampak sangat buruk terhadap pemegang saham, pasar, pegawai, dan masyarakat dalam arti luas. Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act atau SOA atau SOX diberlakukan untuk melindungi kepentingan investor. Dengan membangun tata kelola perusahaan yang baik, pengungkapan penuh dan akuntabilitas internal, perusahaan membutuhkan Sarbanes-Oxley untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa perusahaan tidak memiliki unsur fraud atau manipulasi. Selain itu juga Sarbanes-Oxley dapat meningkatkan perlindungan karyawan dikarenakan SOA atau SOX mewajibkan perusahaan membuat sistem pelaporan yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan jika terjadi suatu insiden. Kasus-kasus yang berkaitan dengan SOX. Pada akhir tahun 1990-an atau awal tahun 2000-an, terjadi skandal akuntansi seperti pada kasus Enron dan WorldCom. Pada kasus Enron, perusahaan menyembunyikan miliaran dolar hutang dan melakukan markup yang membuat perusahaan terlihat menguntungkan. Transaksi-transaksi off balance sheet tidak di-disclose secara nyata pada catatan atas laporan keuangan. Enron mengakui pendapatan ketika suatu proyek atau kerjasama dimulai tanpa mengakui kerugian ketika proyek atau kerjasama tersebut gagal atau dibatalkan. Alih-alih mencatat kerugian, Enron mencatat biaya pembatalan proyek tersebut sebagai aset dengan rasionalisasi bahwa tidak ada pernyataan resmi bahwa proyek tersebut telah dibatalkan. Hutang-hutang Enron dalam rangka membiayai kontrak-kontrak yang ada disembunyikan pada banyak SPA atau Special Purpose Entity yang dibuat oleh Enron sebelumnya sehingga kantor pusat terlihat tidak memiliki banyak utang. Kantor akuntan publik Andersen diminta untuk memusnahkan dokumen-dokumen dan bukti lain dapat membuktikan ketidakbenaran laporan keuangan. Hasilnya pendapatan menjadi overstated dan kewajiban menjadi understated. Tujuannya agar laporan keuangan dan kinerja Enron terlihat baik di mata publik dan nilai saham terus meningkat. Dengan kata lain, Enron tidak melakukan pelaporan secara menyeluruh pada laporan keuangannya, sehingga publik khususnya investor memperoleh laporan yang misleading atau tidak benar. Oke, selanjutnya lanjutan dari slide 8. Pada kasus WorldCom, perusahaan melakukan penipuan atas dana yang berjumlah 3,9 miliar US dollar yang seharusnya dibukukan sebagai pengeluaran. Justru oleh auditor yang ditunjuk WorldCom dibukukan sebagai pendapatan. Adalah KAP Arthur Andersen yang berada di balik manipulasi laporan keuangan WorldCom. Arthur Andersen diduga mengetahui proses pembukuan atas biaya operasional ke dalam pos investasi serta menyetujui laporan keuangan palsu WorldCom, sehingga perusahaan telekomunikasi tersebut mengalami kelebihan pendapatan atau overstated yang seharusnya justru merugi. Pada tanggal 14 Februari 2022, Mike Oxley yang merupakan ketua dari The House Committee on Financial Services mengajukan suatu rancangan untuk perlindungan investor ke parlemen yang disebut dengan Corporate and Auditing Accountability, Responsibility and Transparency Act of 2002. Pada tanggal 15 Juli 2002, Paul Sarbanes yang merupakan ketua dari The Senate Banking Committee mengajukan rancangan untuk perlindungan investor ke Senat yang disebut dengan Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002. Kedua rancangan peraturan ini disetujui oleh parlemen dan menjadi undang-undang dengan sebutan Sarbanes-Oxley Act 2002 dan ditandatangani Presiden George W. Bush pada tanggal
30 Juli 2022, Sarbanes-Oxley Act 2022 disebut dengan an act to protect investor by improving the accuracy and reliability of corporate disclosure made pursuant to the securities laws and for other purpose. Act ini disebut dengan SOX atau Sandbox. Dampak SOX atau Sarbanes-Oxley Act. Dampak penerapan SOX baik bagi perusahaan di Indonesia maupun perusahaan Amerika Serikat. Penerapan Sarbanes-Oxley Act ini di Amerika Serikat telah berdampak pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat, termasuk perusahaan-perusahaan Indonesia yang terdaftar di Amerika Serikat seperti Telkom. Beberapa aturan telah diadopsi oleh pembuat kebijakan Indonesia, seperti penerapan efektivitas, prosedur, dan pengadilan internal terkait pelaporan keuangan dan kewajiban untuk membentuk komite audit dalam Sarbanes-Oxley Act, sehingga aturan tersebut telah diadopsi oleh kebijakan Indonesia. Pembuat juga berlaku untuk perusahaan yang terdaftar. Aturan-aturan ini diatur dalam pedoman tata kelola perusahaan yang baik atau oleh Tjenger et al. 2003. Hal ini menunjukkan hubungan antara Sarbanes-Oxley Act dan tata kelola perusahaan yang baik yang saat ini berlaku di Indonesia. Efektivitas pengendalian internal perusahaan dinilai berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Internal Audit Department. Efektivitas hasil audit internal juga tergantung pada kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku atau Sarbanes-Oxley Act dan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Jika audit internal dianggap efektif, mereka dapat mencegah penipuan dan memastikan kualitas laporan keuangan yang disajikan. Ya baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi dari XOX. Penerapan dari Undang-Undang Sarbanes-Oxley memiliki keunggulan seperti yang pertama adalah tanggung jawab perusahaan. Undang-undang ini menekankan dan mewajibkan perusahaan untuk bertanggung jawab. Manajemen diharuskan untuk menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, akurat, dan tidak menyesatkan. Selain itu, pertanyaan direktur juga harus mencakup bahwa laporan keuangan yang disajikan telah menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat. Komite audit juga harus berperan aktif, antara lain dengan melakukan pengawasan yang ketat. Auditor memisahkan jasa audit dari jasa lain dan melaksanakan menyetujui dan mengungkapkan semua layanan non-audit. Kemudian yang kedua, auditor meskipun selama ini telah mengatur independensi akuntan publik, undang-undang ini mempertegas kewajiban untuk menjaga independensi akuntan dan membentuk akuntan independen. Dewan Kontrol Akuntansi Notaris. Undang-undang ini melarang penyediaan jasa non-audit selain melarang penyediaan jasa non-audit di luar jasa pajak dan juga termasuk kewajiban untuk melakukan fungsi bergilir sehubungan dengan orang yang melakukan dan bertanggung jawab untuk verifikasi. Kemudian yang ketiga, pembaruan ekstensi pengungkapan. Dalam undang-undang ini harus diungkapkan beberapa unsur, antara lain yaitu penilaian setiap tahun oleh manajemen dan auditor terhadap sistem pengawasan internal, kewajiban untuk menyajikan laporan performa, pelaporan transaksi saham internal dalam jangka waktu 2 hari, pengungkapan pembiayaan yang bersifat off balance sheet dan pembiayaan yang bersifat kontingensi seperti pada industri perbankan, dan beberapa informasi tertentu yang dianggap. Kemudian lanjutan dari implikasi dari SOX. Yang keempat adalah analisis pasar saham. Analisis sekuritas wajib mengungkapkan informasi mengenai kemungkinan konflik kepentingan. Kemudian yang kelima, Komisi Bursa Efek atau SEC memperluas cakupan pengawasan laporan keuangan, meninjau laporan keuangan perusahaan. Manajemen perusahaan meningkatkan daya memaksa perusahaan untuk menegakkan aturan mereka dan meningkatkan biaya sanksi untuk pelanggaran hukum pasar modal. Kemudian SOX memiliki beberapa kegunaan atau manfaat bagi perusahaan ataupun konsumen, yaitu pertama perusahaan publik akan memiliki sistem pengendalian intern yang lebih baik sehingga akuntabilitas dan integritas pelaporan keuangannya lebih dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Kemudian yang kedua, kepercayaan investor lebih meningkat. Kemudian yang ketiga, memiliki citra atau image yang positif di mata publik.
dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian yang keempat, membantu perusahaan untuk melakukan good governance cooperation dengan baik. Baik, untuk selanjutnya adalah lanjutan dari implikasi SOX bagi konsumen ataupun masyarakat sekitar yang memberikan dampak yang baik bagi perusahaan, yaitu ada 3. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Kemudian yang kedua, menghindari adanya kebohongan publik. Yang ketiga, dapat memastikan akurasi laporan keuangan perusahaan. Juga terdapat manfaat XOX dalam audit sistem informasi adalah untuk meningkatkan program melindungi pegawai yang menjadi pelapor atau yang memperoleh penganiayaan perusahaan setelah mengungkapkan. Selain itu, untuk melindungi pegawai yang telah menyatakan adanya penipuan, manipulasi, dan juga berkaitan dengan investigasi seperti pemecatan, penurunan pangkat, skorsing, intimidasi, pelecehan dan ataupun diskriminatif, dan berbagai sanksi lainnya. Perusahaan diharuskan untuk memahami dokumen-dokumen XOX yang berguna untuk meningkatkan pengendalian internal terkait pelaporan keuangan tentang peningkatan akurasi proses bisnis dan informasi transaksional, yang mana hal ini berkaitan dengan membangun perbaikan perusahaan. Baik, untuk selanjutnya adalah simpulan dari artikel ataupun makalah yang kami buat. Pada dasarnya, SOX adalah peraturan yang dibentuk akibat dari skandal dari berbagai perusahaan besar seperti Enron atau WorldCorp, yang mana kedua perusahaan ini menyembunyikan miliaran dolar hutang dan melakukan markup yang membuat perusahaan terlihat menguntungkan. Sehingga dengan adanya kasus ini menjadi cikal bakal dari dibentuknya SOX. Dengan adanya SOX ini tentu berdampak pada perusahaan, baik perusahaan tempat asal undang-undang ini dibentuk ataupun undang-undang di negara yang mengadopsi undang-undang ini, seperti di Indonesia yang turut mengadopsi undang-undang ini. Dalam penerapannya, XOX ini menjadi penentu efektivitas hasil audit internal, yang mana hal ini menjadi dampak positif terhadap audit di sektor audit. SOX juga memiliki implikasi baik yaitu terhadap perusahaan, konsumen ataupun masyarakat sekitar. Seperti contoh implikasi pada konsumen, yaitu dengan adanya XOX dapat memberikan kepercayaan pada konsumen bahwa perusahaan menghindari fraud dan sebagainya. Baik, itulah hasil dari pemaparan kelompok kami terkait dengan artikel XOX. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.